Oke, selamat datang. Di sini kita akan ngebongkar ide-ide besar yang, benar-benar bisa ngubah cara pandang. Hari ini, kita bakal bahas sebuah konsep yang radikal banget. Tentang gimana caranya membangun karir yang nggak cuma sukses, tapi juga benar-benar, diri Anda banget. Nah, coba deh kita resapi bareng-bareng ide dahsyat dari The Almanac of Naval Ravikant ini. Ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Ini bukan cuma kutipan motivasi kosong loh, ini beneran sebuah strategi praktis yang bisa, boom, ngubah total cara kita ngelihat kerjaan dan skill. Eits, tunggu dulu. Jadi yang terbaik di dunia? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi, kuncinya itu bukan soal ngalahin semua orang di arena yang udah penuh sesak. Bukan itu. Ini soal gimana caranya kita menciptakan kategori baru di mana cuma ada Anda sendirian. Nah, kalau Anda satu-satunya, otomatis Anda jadi yang terbaik kan? Jadi gini, tujuannya itu buat bikin kategori unik di mana isinya cuma satu orang, Anda. Dibangun dari apa? Dari kemampuan spesifik Anda. Bayangin deh, daripada kita capek-capek manjat tangga karir yang sama bareng ribuan orang lain, mending kita bikin tangga kita sendiri. Kitalah yang nentuin permainannya, kita juga yang bikin aturannya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya nemuin sesuatu di mana cuma kita yang bisa jadi yang terbaik? Nah, ini dia jawabannya. Ada di sebuah konsep kunci yang disebut Naval Ravikant sebagai pengetahuan spesifik. Ini fondasinya, ini dasar dari segalanya buat ngebangun keunikan kita. Oke, masuk ke bagian kedua, pengetahuan spesifik. Yuk kita bedah lebih dalam lagi apa sih maksudnya ini. Karena ini jujur aja adalah ide inti yang bakal ngebuka semua pemahaman kita soal gimana jadi yang terbaik dengan cara yang beda dari yang lain. Definisinya gini, pengetahuan spesifik itu adalah pengetahuan yang nggak bisa diajarin secara formal. Poin kuncinya di sini, kalau masyarakat atau sistem pendidikan bisa ngajarin Anda sesuatu, ya mereka juga bisa ngajarin orang lain buat gantiin Anda. Jadi pengetahuan spesifik ini sifatnya lebih kebawaan, dibangun dari pengalaman otentik bukan hafalan dari kelas. Makanya susah banget buat diotomatisasi atau dioper ke orang lain. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gampang banget. Di kiri, pengetahuan spesifik yang didapat dari magang sifatnya kreatif. Di kanan, pelatihan formal yang diajarin di sekolah dan udah ada standarnya. Tapi coba deh lihat baris paling bawah. Ini yang paling penting. Pengetahuan spesifik itu terasa seperti bermain bagi Anda, tapi buat orang lain itu kelihatan kayak kerja keras. Disitulah letak kekuatan super Anda yang sebenarnya. Jadi, kalau kita rangkum, atribut-atribut dari pengetahuan spesifik itu ya ini. Semuanya berawal dari rasa ingin tahu yang tulus. Ini adalah kombinasi unik dari DNA dan cara Anda dibesarkan. Dan lagi-lagi, poin kuncinya, rasanya kayak main-main buat Anda, tapi kelihatan kayak kerjaan buat orang lain. Ini bukan sesuatu yang kita pilih buat ditelajari, tapi lebih ke sesuatu yang kita sadari udah ada di dalam diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana cara nemuin keunikan kita itu? Pertanyaan praktisnya kan gitu. Jawabannya simpel tapi nggak gampang. Kuncinya ada di dalam diri, bukan dengan ngikutin apa yang lagi ngetren di luar sana. Jadi, langkah pertamanya adalah stop ngeliatin apa yang lagi viral atau populer. Coba deh, lihat ke dalam diri sendiri. Apa sih yang benar-benar bikin Anda penasaran? Topik apa yang bisa Anda obrolin atau pelajarin berjam-jam tanpa ngerasa bosen? Nah, itu petunjuknya. Dan ini mungkin kutipan yang paling ngena. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Anda dalam menjadi diri Anda sendiri. Benar kan? Keaslian kita itu loh, ternyata adalah keunggulan kompetitif kita yang paling ampuh. Kalau kita membangun karir di atas pondasi siapa diri kita sebenarnya, persaingan itu jadi nggak relevan lagi. Coba deh, pikirin hobi apa yang bikin Anda lupa waktu. Bakat alami apa yang dari kecil udah kelihatan. Atau mungkin pengalaman hidup unik yang bikin cara pandang Anda beda dari orang lain. Nah, disitulah harta karun pengetahuan spesifik Anda tersembunyi. Oke, kita masuk ke bagian 4, terus mendefinisikan ulang. Karena, gini, nemuin keunikan diri itu baru setengah jalan. Langkah selanjutnya, yang sama pentingnya adalah gimana cara kita ngeramu semua itu jadi sesuatu yang baru dan bernilai. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah. Pertama, identifikasi dulu passion Anda yang asli. Kedua, gabungkan skill unik Anda jadi satu tumpukan baru. Ketiga, definisikan sebuah celah di mana kombinasi ini bikin Anda jadi nomor 1. Dan terakhir, ekspresikan diri Anda secara otentik lewat pekerjaan itu. Jadi, tujuannya bukan jadi yang terbaik di satu bidang, tapi jadi satu-satunya orang dengan kombinasi skill yang Anda punya. Dan jangan lupa, kita hidup di era internet. Internet itu ngasih kita tuas pengungkit yang luar biasa buat ngebangun audiens dan bisnis di sekitar keunikan kita yang super spesifik itu. Sayangnya, kebanyakan orang belum sadar soal ini. Kita ndak lagi dibatasi sama lokasi atau industri konvensional. Contoh nyatanya, lihat aja orang-orang kayak Joe Rogan atau Scott Adams, pencipta komik Dilbert. Mereka itu mustahil buat disaingi. Kenapa?
karena mereka membangun karir dengan jadi diri mereka sendiri. Maksudnya, siapa coba yang bisa bikin komik Dilbert lebih baik dari Scott Adams? Nggak ada kan? Dia nggak bersaing, dia menciptakan kategorinya sendiri. Itulah intinya. Sekarang, pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Coba renungkan, di bidang apa cuma Anda yang bisa jadi yang terbaik? Apa sih kombinasi unik dari skill, minat, dan pengalaman hidup yang cuma Anda yang punya? Apa yang rasanya kayak main-main buat Anda, tapi kelihatan kayak kerja keras buat orang lain? Nah, disitulah tambang emas Anda berada. Nah, kita sampai di bagian terakhir, jalan unik menuju sukses. Pada akhirnya, semua kerangka kerja ini bukan sekedar soal strategi karir. Ini tentang berani menempuh jalan kita sendiri, jalan yang unik. Tujuannya bukan cuma soal uang, tapi lebih dalam lagi, soal menciptakan kehidupan yang benar-benar memuaskan. Dengan merangkul pengetahuan spesifik, Anda akan menemukan pekerjaan yang rasanya kayak bermain. Dan inilah kenapa strategi ini powerful banget. Anda pasti akan lebih unggul dari orang lain, karena Anda ngerjainnya dengan passion 100%, sementara mereka cuma ngerasa kerja. Energi dan antusiasme tulus Anda itu bakal jadi bahan bakar yang nggak ada habisnya. Dan sebagai penutup, ada kutipan yang dalam banget. Sebagian besar hidup adalah pencarian tentang siapa dan apa yang paling membutuhkan Anda. Jadi jelas kan, ini bukan cuma strategi buat cari duit. Ini adalah sebuah perjalanan mencari makna buat nemuin di mana sih tempat kita yang paling pas di dunia ini. Jadi pertanyaannya sekarang bergeser, bukan lagi gimana caranya jadi yang terbaik, tapi bidang apa yang bisa saya definisikan ulang sehingga hanya saya yang bisa menjadi yang terbaik.